Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Manusia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Judulnya ketika para pelawak berkalungkan sorban berkumpul ngancem-ngancem, bawa-bawa laknat Allah, menghimbau kepada semua para habaib, semua para ulama, semua ormas-ormas Islam yang lurus untuk sama-sama datang ke sidang Sugik Nur Harja, putusan sidang vonis Sugik Nur Harja nanti tanggal 18. Laknat Allah akan turun secara kontan kepada JPU di dunia dan di akhirat, katanya pelawak-pelawak agama. Kasihan, mereka selalu mengklaim apa yang mereka lakukan itu sebagai bagian atau perwakilan seluruh umat Islam, seluruh para ulama, seluruh para habaib. Satu kali lagi, catat, pelawak. Hati-hati, ente selalu bawa-bawa laknat Allah. Emang Anda siapa? Sok-sokan bisa mengatur Allah untuk melaknat seseorang. Bakal terjadi pembangkangan secara nasional, bakal terjadi perlawanan secara nasional. Siapa yang akan mau membangkang? Siapa yang akan mau melawan? Paling ente berapa gelintir orang. Kasihan deh lu. Kita lihat sama-sama nih lawakannya dan ancamannya yang layak sekali kita tertawakan dan memutarbalikan fakta sebetulnya. Aneh. Cek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada para ulama, para habaib, para tokoh dan ormas di seluruh Indonesia, kami undang untuk hadir pada sidang putusan Gus Nur dan Bambang Tri di Pengadilan Surakarta pada tanggal 18 April jam 10, ya, tepat di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Hakim, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Hakim untuk memutuskan bebas Gus Nur dan Bambang Tri. Kenapa? Karena telah terbukti, wabil khusus adalah kepada Gus Nur, dakwaan yang utama itu adalah mubahala bersama dengan Bambang Tri yang dianggap penistaan agama, ternyata tidak menjadi tuntutan JPU. Yang kedua, dari seluruh saksi fakta dan seluruh saksi ahli yang diminta oleh kuasa hukum untuk mendatangkan ijazah asli Bapak Presiden Jokowi, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan. Demikian juga yang terakhir, berkali-kali kuasa hukum menyampaikan kepada JPU bahwa JPU itu yang menuduh Gus Nur, maka JPU lah yang harus membuktikan. Dan buktinya tidak ada lain kecuali adalah menghadirkan ijazah asli dari Bapak Presiden Jokowi. Oleh karena itu, kuasa hukum dan juga para ulama, para habaib dan seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, ormas-ormas Islam yang lurus, semuanya merasakan bahwa diduga 100% ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Oleh karena itu, Gus Nur ini wajib dibebaskan. Kalau tidak, maka kami bersama dengan para ulama, para habaib, para pemimpin, kaum muslimin dan ormas Islam akan melawan putusan yang tidak adil. Akan mendoakan kepada Allah SWT agar segera
JPU dan juga Bapak Hakim yang menghukum besar langsung dilaknat oleh Allah SWT secara tunai di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, saya sampaikan, yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Hakim, situasi negara kita ini sudah hancur. Ya, bukan di pinggir jurang lagi. Sudah masuk ke dalam jurang negara kita. Kurang apa ini? Setelah kasus Sambo, ya, tiba-tiba terjadi kasus 349 triliun. Ya, maka ini sudah diperingatkan oleh para ulama, para habaib dan ormas-ormas Islam. Dan sudah dibuktikan kemarin ada demo, ya, dari mahasiswa dan juga elemen-elemen lain yang menunjukkan bahwa kemarahan masyarakat ini sudah sangat luar biasa, sudah di dalam puncak nalarnya. Oleh karena itu, bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri, biar tidak menambah kemarahan masyarakat. Dan kalau tidak, akan terjadi pembangkangan nasional, takbir. Akan terjadi perlawanan nasional, takbir. Kasihan gak? Kena tuh mentalnya. Pada sakit mereka. Pembangkangan secara nasional, perlawanan secara nasional, ulama-ulama yang lurus, habaib. Kita lihat nih, kita akan lihat perlawanan mereka seperti apa. Dan satu, jangan bawa-bawa ngeklaim atas nama seluruh umat Islam. Saya yang ngomong ini, alhamdulillah gini-gini juga muslim, beragama Islam, sholat, puasa, insya Allah. Tetapi alhamdulillah saya tidak termasuk daripada barisan-barisan orang-orang seperti itu tuh. Kalau saya pakai bahasa mereka itu munafik. Coba bayangkan, kenapa logikanya bisa dibalik? Pertama, yang mengatakan ke publik bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu siapa? Siapa? Kan si Bambang. Lalu si Bambang tidak mampu, tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Lalu sekarang mereka nuntut hakim untuk menghadirkan ijazah Jokowi. Anda itu mestinya nuntut kepada si Bambang. Hei, para Anda semua, Bambang sudah membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu karena asal-muasalnya di sana, asbabun nuzulnya di sana. Kok kenapa menjadi hakim yang dituntut untuk menghadirkan ijazah? Buktikan oleh si Bambang Jokowi ijazahnya palsu, maka clear semuanya. Ketika sekarang tidak clear, berarti si Bambang tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Otomatis keduanya hanya membuat kegaduhan, keramaian. Wajar dituntut maksimal. Apalagi ngeyel-ngeyel keduanya juga lagi. Merasa benar lagi. Kan goblok. Saya menghimbau kepada seluruh umat Islam. Tadi kan himbauan dari itu tuh sang ulama, itu ulama bukan itu orang itu kan tadi himbauan. Nah, ini himbauan dari saya. Saya mengimbau, saya mengajak untuk semua umat Islam yang ada di Indonesia, mari kita tertawa berjamaah terhadap kelakuan mereka. Ya, saya yakin masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas dalam melihat fakta kebenaran. Dengan melihat runtutan di awal kegaduhan sampai sekarang, buktinya mereka tidak bisa membuktikan apa-apa. Yang ada kacau di awal, kacau di tengah, kacau di akhir. Berantakan di awal, tuduhan ijazah Jokowi kan. Berantakan di tengah, suasana sidang yang gak jelas. Suasana sidang yang penuh huru hara. Suasana sidang yang si Bambang tidak mampu membuktikan satupun saksi fakta. Berantakan itu. Di akhirnya sekarang berantakan. Jadi mereka yang membuat kekacauan
ya, dan mereka menghasilkan kekacauan. Jadi aneh, susah menerka jalan pikiran mereka ini. Sementara dengan seenaknya ngeklaim nanti laknat Allah akan turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seolah-olah Allah bisa diatur oleh cungur. Orang itu yang ngomong tuh, Pak Tua. Allahumma sholli. Kalaupun Anda tidak ngomong, dan Allah pasti akan tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Pada waktunya nanti Allah akan tunjukkan. Gak perlu Anda tuntut. Emang Allah bodoh? Emang Allah nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah? Gak perlu ngeklaim bahwa Anda yang benar. Ya, gak perlu ngeklaim. Dan gak perlu seolah-olah nyuruh Allah untuk melaknat orang yang berbeda dengan Anda. Ini kan kurang ajaran mereka itu semakin menjadi-jadi, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada Allah. Mereka dengan gampang mengucapkan laknat Allah segala macam. Kontan langsung di dunia. Apakah ketika sekarang si Sugeng Nurharja, istrinya sakit, si Bang Tri, istrinya stres, itu bukan efek mubahalah? Itu tuh laknat Allah udah turun tuh kepada orang yang sembarangan tuh. Itu laknat Allah sudah turun kepada seseorang yang selalu sembarangan mengklaim atas nama Allah. Nah, udah turun kan? Atau bukan laknat Allah itu? Itu ujian. Geblek. Itu laknat Allah bukan? Sekarang si Sugeng itu istrinya sakit. Si Bang itu sekarang istrinya stres. Kata pengakuan dua orang ini. Itu laknat Allah atau ujian? Jangan-jangan itu udah sampai tuh laknat Allah kepada orang yang sok ngatur Allah tuh. Oh kan? Nah, jadi gitu kan konklusinya. Udah. Mau bagaimana lagi? Udah jelas kok. Orang-orang nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.